belajarkan bukan hanya teori, tapi juga aksi nyata. Yuk berkembang di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Mudarim MPD. Halo semuanya, kita semua tahu bahwa belajar adalah kegiatan penting dalam kehidupan manusia, terutama di masa kanak-kanak, di mana mereka sedang tumbuh berkembang dengan cepat. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara anak-anak belajar? Apa yang membuat mereka bisa mengingat, memahami, serta meniru? Nah, dalam dunia psikologi pendidikan, hal ini dijelaskan melalui berbagai teori belajar yang menjadi dasar belajar, merancang pembelajaran, dan pendekatan mengajar. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Ada yang lebih cepat menangkap pelajaran memulai gambar, suara, atau bahkan diberi ujian dan hadiah. Dalam video ini, kami memperkenalkan beberapa teori belajar utama. Lalu kami akan fokus pada satu teori yang sangat relevan, yaitu teori behavioristik. Dan bukan cuma dijelaskan, kami juga akan menampilkan contoh praktiknya dari teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak video kami sampai selesai. Teori belajar adalah sekumpulan prinsip dan gagasan yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mengingat informasi serta keterampilan. Dalam psikologi pendidikan, teori belajar menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi pembelajaran, mendesain lingkungan belajar, hingga memahami respon siswa terhadap metode pengajaran. Dengan memahami teori belajar, pendidik dan orang tua dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Jenis-jenis teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik oleh B.F. Skinner. Teori ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Anak-anak belajar dari konsekuensi atas tindakan mereka. Selanjutnya yaitu ada teori kognitif oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tapi juga membangun pengetahuan melalui berpikir dan berlogika. Teori ini berfokus bahwa proses mental seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Teori kontekstual oleh Piaget. Teori ini membahas tentang anak adalah pembelajar aktif yang membangun pemahaman melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan bermakna. Fokusnya yaitu pengetahuan dibangun aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik oleh Abraham Maslow, Carl Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa anak akan belajar secara optimal jika kebutuhan dasarnya seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan terpenuhi. Teori ini berfokus bahwa kebutuhan psikologis, potensi diri, dan isolasi diri. Yang selanjutnya yaitu teori sosial kognitif oleh Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa teori ini anak belajar dengan mengamati lingkungan, meniru perilaku orang lain, dan membentuk persepsi tentang diri mereka sendiri. Teori ini berfokus bahwa observasi, peniruan, dan modeling. Fokus utama dalam praktik video teori behavioristik. Di antara semua teori tersebut, teori behavioristik sangat cocok diterapkan pada anak usia dini hingga anak-anak sekolah dasar.
Kenapa? Karena pada usia ini anak-anak lebih responsif terhadap konsekuensi langsung dari tindakan mereka. Mereka belajar melalui pengulangan dan kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan. Dalam teori behavioristik, ada dua teknik utama yang digunakan dalam proses belajar, yaitu penguatan dan hukuman. Masing-masing dibagi menjadi dua. Penguatan positif, memberikan hadiah atau pujian. 2. Penguatan negatif, menghilangkan hal yang tidak menyenangkan jika anak berperilaku sesuai harapan. Hukuman positif, menambahkan konsekuensi tidak menyenangkan. Hukuman negatif, mengambil sesuatu yang menyenangkan agar anak tidak mengulangi perilaku yang salah. Wah, kamu hebat banget, udah bisa merapikan mainan sendiri. Nih ya, stiker buat kamu, ini bisa buat kamu kumpulin buat ngambil stiker baru buat minggu depan. Iya, aku mau dapat stiker banyak. Nah, ayo kita makan dulu. Tapi kalau kamu nggak cuci tangan, mama nggak bolehin kamu makan bareng ya. Nah, gitu dong. Anak baik, anak pintar, anak sehat, anak bersih. Yuk kita cuci tangan. Nah, tadi kan udah janji sama mama, nantinya cuma 30 menit. Sekarang waktunya istirahat, istirahat dulu ya. Karena kamu tidak menepati janji, kamu bantuin mama nyapu halaman rumah yuk. Yuk, kita ambil satu dulu ya. Nah, melempar barang dapat merusak mainan. Mama ambil dulu ya. Mama bakal kasih lagi mainan kalau kamu udah minta maaf dan nggak ngulangin lagi. Iya, Ma. Aku minta maaf ya. Ya, bagus ya. Penerapan teori behavioristik dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita lihat tadi sangat efektif untuk membentuk perilaku anak. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan bahasa dengan kasih sayang agar anak merasa dididik bukan dihakimi. Belajar jadi menyenangkan dan perilaku baik bisa tumbuh dengan alami. Dari pembahasan dan praktik yang semua kita lihat, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang sangat relevan untuk diterapkan terutama pada anak-anak usia dini. Melalui prinsip penguatan dan hukuman, anak-anak belajar membentuk kebiasaan perilaku melalui pengalaman nyata dan konsekuensinya langsung. Namun yang tidak kalah penting, teori ini harus diterapkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, konsistensi agar anak merasa aman dan dimotivasi secara positif. Sebagai calon guru pendidik maupun orang tua, kita perlu memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Dan tugas kita adalah menemukan pendekatan terbaik agar proses belajar menjadi menyenangkan, bermakna, dan membentuk karakter yang lebih baik. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam mendidik anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Apa nih?